Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tri Rahmawati, NIM 1805520116. Saya mahasiswi Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, program studi S1 Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai interogasi pada mata kuliah Audit Investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AK MNCA CPA. Sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan sedikit mengenai Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Nah, Fakultas Ekonomika dan Bisnis atau FEB memiliki 4 program studi. Yang pertama ada S1 Akuntansi, yang kedua ada S1 Manajemen, yang ketiga ada S2 Magister Manajemen, kemudian yang keempat ada program Profesi Akuntansi atau PPAK. Nah, untuk visi dan misi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis yaitu visinya menjadi fakultas terpercaya dan terpilih di bidang ekonomi dan bisnis yang memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan, berbasis pada keuangan perbankan, berjiwa kewirausahaan, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, serta berdaya saing nasional. Kemudian untuk misi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, yang pertama ada mengembangkan organisasi fakultas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung good university governance. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis keuangan perbankan, berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global, berjiwa kewirausahaan, dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Misi yang ketiga yaitu menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat guna menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, mau dan mampu bekerja sama, berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif, dan mampu bersaing secara lokal, regional, dan nasional. Misi yang keempat yaitu melaksanakan dan meningkatkan penelitian bidang ekonomi, sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, dan perbankan yang inovatif dan bernilai ekonomis yang berkelanjutan. Misi yang selanjutnya yaitu melaksanakan dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Misi yang selanjutnya menyelenggarakan pelatihan dan konsultasi sesuai dengan kompetensi fakultas dan kebutuhan masyarakat. Langsung saja masuk kepada materi yaitu interogasi. Nah, seorang investigator yang akan melakukan sebuah interogasi, ia akan melakukan sebuah wawancara terlebih dahulu. Nah, lalu apa sih perbedaan dari interogasi dan wawancara? Perbedaan yang pertama dilihat dari sifatnya. Wawancara bersifat netral atau tidak menuduh, sedangkan interogasi bersifat menuduh. Perbedaan yang kedua dilihat dari tujuan. Tujuan dari sebuah diadakannya wawancara yaitu untuk mengumpulkan informasi. Selama melakukan wawancara, investigator harus mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya nanti. Nah, dan informasi itu harus mengenai perilaku dari orang yang diwawancarainya. Sebagai contoh, apa hubungan antara orang yang diwawancarai dengan orang tertentu yang dicurigai merupakan otak dari perbuatan tindak pidana yang akan diperiksa nanti. Kemudian tujuan dari adanya interogasi yaitu untuk mengetahui yang sebenarnya. Artinya apa yang sebenarnya terjadi, kemudian siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud yang sebenarnya, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, seseorang sedang sial,
ia dikira berbohong dalam wawancara sebelumnya. Nah, karena itu selanjutnya ia akan diinterogasi. Setelah diinterogasi, baru ketahuan bahwa ia itu tidak bersalah. Nah, dalam hal ini berarti investigator itu seolah-olah gagal mendapatkan pengakuan bahwa orang itu bersalah. Namun, ia sebenarnya berhasil karena interogasinya itu mengungkapkan kebenaran bahwa orang yang dicurigai ternyata bukan orang yang bersalah. Kemudian, perbedaan yang ketiga dilihat dari waktunya. Wawancara dapat dilakukan pada saat awal investigasi, sedangkan untuk interogasi dilakukan setelah investigator itu mempunyai keyakinan yang memadai mengenai kesalahan seseorang. Perbedaan yang keempat dilihat dari lingkungan atau dilihat dari ruang lingkup ada sebuah investigasi. Nah, kalau wawancara dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan atau suasana. Pemeriksa terkadang mempunyai peluang menemui orang itu di kantornya atau dalam perjalanan, yaitu jalan kaki dari tempatnya makan siang, kemudian di sudut jalan, di dalam mobil, dan lain sebagainya. Memang idealnya wawancara dilakukan dalam suatu ruangan tersebut. Nah, sedangkan untuk interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali, bukan di sembarang tempat. Taktik persuasi yang digunakan, seperti yang dijelaskan di atas, memerlukan lingkungan yang ada privasi, kemudian tidak terganggu oleh orang yang lalu lalang, dan bebas dari halangan lain. Kemudian perbedaan yang terakhir yaitu wawancara harus membuat catatan mengenai wawancara formal. Sedangkan untuk interogasi, seorang investigator itu tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh itu menceritakan yang sebenarnya dan berketepatan hati untuk tidak teringsut dari posisi itu. Nah, demikianlah perbedaan antara wawancara dan interogasi. Semoga dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya yaitu ada interogasi. Dalam pemaparan materi saya kali ini, interogasi dibagi menjadi 3 materi. Yang pertama ada penjelasan umum, yang kedua ada langkah-langkah interogasi, kemudian yang ketiga ada non-verbal behavior. Interogasi. Interogasi bersifat accusatory atau menuduh. Nah, dari pandangan seorang investigator, tersangka ini bersalah walaupun dalam pandangan hukum bersalah kalau sudah ada ketetapan hakim mengenai hal yang bersifat tetap itu. Jadi bersalah atau guilty dan tidak bersalah atau innocent pada bab ini adalah semata-mata dilihat dari titik pandang seorang investigator. Nah, sebelum melakukan sebuah interogasi, investigator harus sudah mengetahui secara mendalam semua investigative information yang relevan tentang kejahatan tersebut, termasuk informasi dari saksi-saksi, informasi mengenai bagaimana kejahatan dan tersangkanya itu terungkap. Kemudian informasi mengenai latar belakang tersangka yang akan diinterogasi dan tersangka lainnya, dan lain sebagainya. Selama proses interogasi, investigator itu bisa berhadapan dengan tersangka yang emosional atau tersangka yang non-emosional. Nah, subjek yang emosional akan mengalami perasaan bersalah dengan penyesalan yang mendalam atau remorse. Kemudian yang kedua, ketenangan batin yang sangat terganggu atau mental anguish. Kemudian yang ketiga, hati nurani yang sangat terusik atau trouble conscience. Nah, sepanjang interogasi, perilakunya itu mudah dikenal.
Ia mudah hanyut secara emosional oleh ucapan dan tindakan investigator. Postur tubuhnya tidak kaku, ia lebih terbuka, matanya basah atau berkaca-kaca. Kemudian, ia tidak menyilangkan tangan atau tungkainya. Kontak matanya dengan mata investigator mulai jarang dan berakhir dengan tatapan kosong ke langit-langit atau dinding. Nah, kemudian untuk subjek yang emosional ini, taktik dan teknik yang digunakan dalam interogasi yang tepat harus didasarkan pada pendekatan yang simpatik. Nah, investigator perlu menunjukkan sikap ikut prihatin dengan apa yang dialami subjek akibat perbuatannya di masa lalu. Kemudian, untuk subjek yang non-emosional itu tidak merasa ada beban. Hati nuraninya tidak terusik dengan kejahatan yang dilakukannya atau konsekuensi dari kejahatan yang dilakukannya. Ia berbeda dari subjek yang emosional. Sikap emosional yang cuek merupakan hasil dari gangguan kepribadian atau personality disorder yang antisosial. Nah, ini cerminan dari akumulasi sukses dalam berbohong di masa lalu. Berhasil terhindar dari hukuman yang seharusnya diterimanya. Dalam kejahatan kerah putih pun juga ada subjek yang non-emosional. Subjek yang non-emosional ini motifnya dalam melakukan kejahatan bisa bersifat emosional. Namun, ketika ia menghadapi interogasi, sikapnya dingin, tidak peduli, tidak ada keterkaitan secara emosional. Baginya, interogasi adalah sekedar permainan. Selama interogasi, ia bisa menawarkan pengakuan ala kadarnya, pengakuan samar-samar, asal bisa lolos. Subjek yang non-emosional membiarkan investigatornya berbicara panjang lebar sampai berbuih-buih. Ia sendiri tidak bergeming, posturnya tertutup dan defensif. Kata-kata yang keluar dari mulut investigator bagaikan angin berlalu. Nah, ciri yang menonjol dari tersangka yang non-emosional adalah ia kokoh, tidak terbawa arus emosi, kemudian tidak termakan oleh kata atau tindak tanduk oleh investigator. Nah, taktik dan teknik terbaik dalam menghadapi tersangka yang non-emosional adalah dengan menyodorkan fakta, factual analysis approach atau pendekatan analisis fakta. Yang harus dibangkitkan adalah rasio atau nalarnya, bukan emosinya. Ia tidak tergerak secara emosional, ia hanya bergerak dengan common sense atau reasoning. Selanjutnya yaitu langkah-langkah interogasi. Nah, sebelum memasuki pada langkah yang pertama, tersangka dipersilahkan duduk dalam ruangan interogasi selama kurang lebih 5 menit. Nah, tersangka yang bersalah itu cepat mereka-reka apa yang akan ditanyakan dan menjejer otaknya dengan jawaban-jawaban. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan. Semakin lama ditinggal, ia semakin ragu, bingung, dan membuyarkan upayanya untuk berbohong. Beberapa tersangka berpikir begitu dalam dan khawatir dengan nasibnya sehingga mereka terperangah ketika investigator mulai memasuki ruangan. Sorot mata dan perilaku umum mengindikasikan mereka mengharapkan kebohongan mereka cepat terungkap. Nah, ada pertentangan batin antara keinginan berbohong untuk menutupi kesalahan dan harapan agar kebohongan cepat terungkap sehingga terlepas dari beban yang berat. Nah, tersangka yang tidak bersalah umumnya melihat wajah investigator tanpa merasakan beban atau tekanan batin. Sekalipun ia jengkel karena harus diinterogasi. Ia jengkel tapi sorot matanya itu cerah dan
perilaku umumnya sangat menguntungkannya. Karena itu, di mata seorang investigator yang terlatih, itulah perilaku yang tidak bersalah. Nah, seorang investigator sebelum memasuki ruangan interogasi, ia sudah mempunyai persiapan yang cukup. Ia harus membawa map atau folder tebal yang berisi bukti-bukti mengenai kasus itu, atau simulasi tentang suatu kasus. Nah, pada awal interogasi dan pada saat yang tepat selama interogasi, investigator menatap halaman-halaman tertentu dari folder tersebut. Nah, ini dapat membawa dampak psikologis pada tersangka bahwa investigator mempunyai banyak bukti tentang perbuatannya, sekalipun investigator sedang melihat halaman kosong. Nah, folder semacam itu juga mempunyai dampak positif, baik bagi tersangka bersalah maupun yang tidak bersalah. Karena folder itu memberi kesan bahwa seorang investigator sudah bersiap. Nah, langkah-langkah dalam melakukan interogasi yaitu ada 9 menurut buku Theodorus Tuanakota. Yang pertama ada direct positive confrontation, yang kedua ada interrogation theme, yang ketiga ada handling denials, yang keempat ada overcoming objection, yang kelima ada keeping the suspect's attention, yang keenam ada handling the suspect's passive mood, kemudian yang ketujuh ada presenting the alternative question, yang kedelapan ada bringing the suspect into the conversation, kemudian yang kesembilan ada the written confession. Langkah pertama yaitu direct positive confrontation. Pada awal interogasi, tersangka itu mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator itu yakin bahwa ia bersalah. Jika ia mendapat kesan sekecil apapun itu bahwa investigator tidak yakin, maka ia tidak akan mengaku. Dalam langkah ini, tanpa keraguan sedikit pun, seorang investigator menembakkan sangkaannya secara langsung atau direct. Kemudian investigator mengkonfrontasi tersangka secara tegas atau yang disebut dengan positive confrontation. Sebaiknya dalam posisi berdiri. Nah, langkah yang pertama ini dilakukan oleh seorang investigator dalam posisi berdiri. Misalnya dengan pembukaan, investigasi kami menunjukkan bahwa Andalah yang melakukan kesalahan tersebut. Perhatikan, investigator mengawali interogasinya dengan pernyataan yang mengesankan bahwa ia yakin seyakin-yakinnya bahwa tersangka itu bersalah. Nah, setelah itu, investigator berkata, "Saya ingin duduk bersama Anda untuk menyelesaikan masalah ini." Nah, investigator berhenti sejenak, menempatkan folder dan berkas lain jauh dari tersangka. Kemudian menarik kursinya sekitar 1 meter dari kursi tersangka dan duduk. Nah, kegiatan investigator ini akan menciptakan suatu keheningan yang disengaja, yang disebut dengan behavior pause, atau penulis menerjemahkannya menjadi jeda perilaku. Ini seharusnya hanya berlangsung sekitar 5 detik. Namun bagi tersangka, ini terasa lebih lama. Tujuan adanya jeda perilaku ini adalah mengevaluasi tanggapan verbal dan non-verbal dari si tersangka terhadap their positive confrontation. Nah, tanggapan verbal dan non-verbal dalam jeda perilaku ini memberikan yang pertama petunjuk kepada investigator apakah tersangka bersalah atau tidak. Yang kedua, memberikan insight atau kemampuan untuk melihat dan mengerti secara tajam mengenai bagaimana investigator harus melanjutkan investigasinya. Nah, mendengar sangkaan yang dituduhkan kepadanya, tersangka bisa menanggapi dengan
Apa yang Anda maksudkan? Atau Anda bilang apa? Seolah-olah ia itu tidak mengerti atau tidak mendengar. Padahal ia sedang mengulur-ulur waktu. Nah, dalam behavior symptom analysis, ia berbohong. Kenyataannya, direct positive confrontation ini dilakukan dalam kalimat yang singkat, langsung, terarah, dan lugas. Jadi tidak ada alasan bagi tersangka untuk tidak mengerti atau tidak mendengarnya. Nah, tersangka yang bersalah menghindari kontak mata dengan investigator. Ini memungkinkannya menyiapkan jawaban verbal yang kemungkinan besar bukan jawaban sama sekali. Nah, pada tahap ini tersangka menunjukkan tanda-tanda bersalah seperti mengubah postur, kemudian menyilangkan tungkai kaki, menyikat baju atau celana dengan jari tangan seolah-olah ingin membuang kotoran, duduk terjerembab di kursi, atau bersandar jauh ke belakang seolah-olah berusaha menjauhi seorang investigator. Nah, sebaliknya, tersangka yang tidak bersalah menyorongkan tubuhnya ke depan tanpa menunjukkan perilaku yang digambarkan di atas. Mukanya merah, matanya tertuju ke mata investigator. Ia mungkin mengucapkan kata-kata yang menunjukkan bahwa ia sedang marah tanpa aling-aling. Tidak ada yang membendung kekesalannya atas tuduhan yang didengarnya. Ada tersangka yang sama sekali kaget dan tidak bisa percaya tentang apa yang didengarnya. Dan sejenak menggeleng-gelengkan kepala, menunjukkan ketidakpercayaannya. Selanjutnya, ini diikuti dengan sanggahan yang tulus, spontan, bahkan tegas dan bertubi-tubi tanpa melepas kontak mata. Tersangka yang tidak bersalah akan tersinggung berat dengan tuduhan yang dialamatkan kepadanya dan berupaya keras menghentikan tuduhan itu. Tersangka yang bersalah biasanya bersikap pasif. Tatapan matanya melemas, jawabannya nyaris tidak terdengar, atau ia menanyakan sesuatu dengan penuh keraguan atau tidak jelas. Untuk menghindari kedoknya, tersangka yang bersalah mendramatisasi gerak-gerik fisik, menggerakkan kepala, kemudian menyisir atau bahkan mengacak-acak rambutnya untuk memberikan kesan putus asa. Ini juga taktiknya untuk menghindari kontak mata dengan investigator. Ia mungkin juga berbicara keras atau berteriak untuk mengintimidasi investigator untuk mengakhiri interogasi. Investigator tidak boleh terkecoh dengan taktik ini. Langkah interogasi yang kedua yaitu interrogation time. Satu perbedaan penting antara tersangka yang bersalah dan tersangka yang tidak bersalah adalah pembenaran atau justification untuk melakukan kejahatan tersebut. Nah, tersangka yang bersalah melakukan pembenaran atau justification ketika atau sebelum melakukan kejahatan, melemparkan kesalahan, menjauhi dirinya sendiri, dan menginternalisasi pembenaran untuk perilaku yang menyebabkan kecemasan adalah naluri alamiah manusia. Nah, interrogation time pada langkah kedua ini sebenarnya memperkuat pembenaran yang sudah dibuat oleh tersangka. Karena itu, mudah sekali mengungkapkan denials atau penyangkalan dari tersangka dalam interogasi. Tersangka menangkap tim yang ditawarkan investigator, kemudian tersangka yang bersalah akan mendengarkan tim ini dengan seksama. Sebaliknya, tersangka yang tidak bersalah tidak pernah memikirkan pembenaran untuk melakukan kejahatan itu.
Nah, dengan sendirinya ia tidak menangkap tema yang dibicarakan oleh investigator. Ketika investigator ini membahas interrogation theme, baik subjek yang bersalah maupun yang tidak, dapat diharapkan mengemukakan penolakan atau sanggahan atau denial secara verbal atas keterlibatannya dalam kejahatan yang disangkakan kepadanya. Nah, investigator bersiap untuk melakukan langkah yang ketiga. Namun, kalau tersangka menunjukkan tanda-tanda akan mengakui kesalahannya, investigator hendaknya tidak membuang-buang waktu dengan pertanyaan-pertanyaan yang berisi interrogation theme. Namun, investigator harus sudah memasuki langkah ketujuh, yaitu presenting the alternative question atau pertanyaan alternatif. Sebaliknya, jika tersangka terus berputar-putar dengan sanggahan, investigator harus meluangkan waktu yang lebih banyak. Hal ini biasanya terjadi karena investigator mengemukakan bukti-bukti yang diperolehnya sejak dini sehingga tersangka dapat menilai kuat atau lemahnya bukti-bukti itu. Nah, kalau ia tahu bukti-bukti itu sangat kuat, ia akan bersiap. Silahkan tuntutlah daku. Kalau bukti-bukti itu sekedar petunjuk atau circumstantial, nah tersangka itu menghitung-hitung kelemahan bukti itu. Kalau ia yakin investigator tidak dapat memanfaatkan bukti petunjuk itu, maka hilanglah rasa cemasnya. Pengungkapan bukti-bukti yang terlalu dini juga dapat mengurangi kemampuan investigator untuk mengembangkan interrogation theme. Nah, penyebab lain tersangka itu berputar-putar dengan menyanggah segala tuduhan adalah investigator menyampaikan tema yang salah. Tersangka memang berbuat salah, tetapi moral excuse yang ditawarkan oleh investigator sebagai jalan keluar itu tidak tepat. Sebagai contoh, karyawan memeras majikannya yang sering menyelundupkan pajak. Nah, investigator dengan berbagai pertanyaan menawarkan keadaan keuangan terdesak sebagai tema. Tersangka terus melakukan sanggahan setelah tema majikan itu kayak syaitan kelakuannya, sepadanlah pemerasan itu. Tersangka merangkul moral excuse ini. Nah, untuk budaya kita yang suka dengan pengungkapan tidak langsung dalam mengemukakan hal-hal yang tidak menyenangkan, investigator sebaiknya mengganti orang kedua tunggal. Anda, kamu, sampean, dan seterusnya dengan orang ketiga tunggal, yaitu seseorang, orang pada umumnya, orang lain, pelaku, dan lain-lain. Jadi, pertanyaan, apakah ada orang yang mengajak Anda mengambil barang disimpan di gudang, diganti dengan apakah ada orang yang pernah mengajak orang lain mengambil barang yang disimpan di gudang. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu handling denials. Handling denials atau menangani penyangkalan bagi seorang investigator itu tidaklah mudah. Pasalnya, tersangka baik yang bersalah maupun yang tidak bersalah tetap akan memberikan penyangkalan atau denials. Penyangkalan dapat berupa secara verbal seperti tidak, aku tidak melakukannya, atau dalam bentuk nonverbal seperti menggelengkan kepala. Subjek menyangkal sebagai tanggapan atas tuduhan. Penyangkalan pada dasarnya adalah pernyataan bahwa tuduhan itu palsu, tidak benar, keliru, salah alamat, dan seterusnya. Nah, tahap penyangkalan atau langkah ketiga ini merupakan tahap yang sangat menentukan. Kalau penyangkalan tidak ditangani dengan keahlian dan pengalaman, maka seluruh langkah berikutnya akan sia-sia.
Karena itu tujuan utama dari langkah ketiga ya atau handling denials adalah untuk mencegah tersangka meluncurkan penyangkalan yang tidak perlu dan sebenarnya hanya akan mengganggu perhatiannya dari tema interogasi dan supaya investigator selanjutnya untuk mengungkapkan kebenaran. Nah, kemudian ada satu kenyataan hidup yang merupakan bagian alamiah dari manusia, yaitu semakin sering tersangka yang bersalah memberikan penyangkalan, maka semakin berkurang kemungkinannya ia menyatakan kebenaran. Kenyataan ini sebenarnya bukan saja penting untuk langkah ketiga, tapi juga untuk langkah-langkah sebelumnya. Seorang tersangka yang menyangkal berbuat kejahatan dan menceritakan penyangkalannya kepada anak, istri, teman, saudara, guru spiritual, dan lain-lain akan sulit untuk menceritakan kebenaran ketimbang tersangka yang belum pernah menyangkal perbuatannya. Langkah selanjutnya atau langkah yang keempat yaitu overcoming objection. Nah, dalam langkah ini seorang investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan kedua. Benteng pertahanan pertamanya yaitu penyangkalan atau denials. Kemudian benteng pertahanan kedua adalah keberatan atau objection. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upaya menyangkal akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Nah, dengan perubahan taktik ini, tersangka mengharapkan dapat mengambil alih kendali percakapan sehingga dapat melemahkan keyakinan investigator bahwa ia itu memang bersalah. Perubahan taktik ini umumnya berupaya pengajuan alasan tuduhan yang dikemukakan investigator itu salah. Namun, tersangka belum memberikan bukti-bukti bahwa ia itu tidak bersalah. Tersangka tetap mengajukannya dengan harapan akan memperkuat penyangkalannya. Pernyataan-pernyataan tersangka seperti ini disebut objection atau keberatan. Misalnya, dalam pembobolan bank, tersangka akan mengatakan, "Tak mungkin aku melakukannya, aku tak punya pistol." Dengan mengajukan keberatan ini, tersangka berharap investigator akan membahas masalah pistol sehingga ia dapat mengurangi kecemasannya melalui debat verbal yang mungkin akan dimenangkannya. Denial atau penyangkalan adalah strategi pertahanan atau defensive strategy yang alamiah dan digunakan oleh orang yang bersalah dan tidak bersalah. Sementara itu, objection atau keberatan adalah strategi menyerang atau offensive strategy. Strategi menyerang ini hampir selalu hanya digunakan oleh tersangka yang bersalah. Nah, proses interogasi pada langkah keempat ini memanfaatkan keberatan-keberatan yang diajukan tersangka untuk meyakinkannya menceritakan yang sebenarnya. Keberatan atau objection yang diajukan tersangka dirumuskannya dalam bentuk alasan ekonomi, agama, jabatan, atau moral. Mengapa ia tidak akan melakukan apa yang disangkakan kepadanya? Nah, langkah keempat ini terdiri atas yang pertama yaitu mengenali keberatan atau recognizing the objection. Kemudian yang kedua, menghargai keberatan atau rewarding the objection. Yang ketiga, membalikkan keberatan atau turning the objection around. Yang pertama ada mengenali keberatan. Keberatan terkadang dapat dikenali dengan mudah. Misalnya, dalam kasus fraud yang melibatkan petugas atau pejabat bank.
Investigator akan sering mendengar, simpanan saya di bank banyak sekali. Mengapa saya harus melakukan hal itu? Nah, atau kalau mau saya tinggal minat saja sama papi. Kalau mau saya tinggal minta saja sama papi. Seolah-olah orang miskin yang melakukan fraud atau melakukan fraud di bank. Nah, tersangka juga dapat menggunakan kalimat pengantar berikut. Tidak mungkin aku melakukan hal itu. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Gila apa? Bagaimana mungkin aku melakukan hal itu? Nah, investigator harus mendengarkan dengan cermat dan mengenali pernyataan-pernyataan yang merupakan keberatan dengan tepat. Cara menanganinya juga seperti yang telah dijelaskan di atas. Kemudian yang kedua yaitu menghargai keberatan atau rewarding the objection. Istilah menghargai keberatan bermakna investigator tidak menolak keberatan yang diajukan oleh tersangka. Ia bahkan menghargai tersangka yang justru menyampaikan keberatan. Investigator tidak boleh membantahnya. Investigator harus bersikap seolah-olah ia memang sedang menunggu-nunggu tersangka untuk mengajukan keberatan. Tidak boleh ada kesan investigator terusik atau tersinggung ketika tersangka menyampaikan keberatan. Kemudian yang ketiga ada membalikkan keberatan atau turning the objection around. Nah, dialog di atas seharusnya tidak terjadi. Investigator harus memanfaatkan keberatan yang diajukan oleh tersangka, kemudian membalikkan keberatan itu kembali ke tema interogasi. Itulah sebabnya istilah yang dipakai sebelumnya adalah rewarding the objection. Investigator memberi hadiah atau reward kepada tersangka. Ia justru mendorong tersangka mengemukakan keberatan karena keberatan itu merupakan pintu kembali ke tema. Langkah yang kelima ada keeping the suspect's attention. Tersangka umumnya tidak akan tinggal diam dan bersantai-santai. Ia akan mendominasi percakapan atau memegang kendali dan mengatur dialog. Ia menyangkal pada langkah yang ketiga atau handling denials atau mengajukan keberatan pada langkah keempat. Apabila investigator berhasil menghentikan penyangkalan-penyangkalannya dan membalikkan keberatan-keberatan tersangka, maka tinggal satu strategi lagi yang bisa digunakan tersangka. Tersangka dapat meninggalkan ruang interogasi atau secara psikologis yaitu menutup diri, withdraw, dan mengabaikan semua tema yang diajukan oleh investigator. Kita mungkin pernah mengalami situasi seperti ini. Sebagai seorang mahasiswa pasti pernah bosan mendengarkan kuliah atau peserta seminar. Kita letih mendengar uraian pembicara. Pikiran kita melayang-layang entah kemana. Kemudian kita menarik diri dari kuliah atau presentasi penceramah. Hal yang sama kita lakukan saat menghadapi pejabat. Dan ia menceramahi kita dengan retorika yang sudah kita dengar berulang kali. Nah, kita akan melakukan withdraw atau menutup diri tadi. Tersangka yang sudah kehilangan percaya diri atau ketangguhannya untuk terus mengemukakan kebersalahannya, ia sudah sampai di suatu titik di mana membiarkan investigator berbicara apapun. Ia berdiam diri dan investigator menjadi pembicara tunggal. Yang tadinya dialog berubah menjadi monolog. Pikirannya mungkin bergeser kepada konsekuensi dari perbuatannya. Bayang-bayang bahwa ia dan keluarganya harus menanggung malu. Ia diajukan ke meja hijau dan siapa tahu ia barangkali harus mendekam di penjara. Suara investigator seperti musik di latar belakang. Terdengar tetapi tidak didengarkan. Tidak ada kontak mata. Ia umumnya akan melihat ke atas atau ke samping,
tapi tidak melihat ke bawah, dan tatapannya kosong, tidak berekspresi. Alis, kening, dan mulut seperti dalam rekaman video yang berhenti. Tidak ada perubahan. Postur tubuhnya ke samping menjauhi investigator, kemudian tangan menyentuh lengan lain, dan salah satu lengan menopang dagu. Ia tidak bergerak secara verbal, nonverbal, dan mental. Nah, dalam tahap ini, kedekatan fisik, jarak kursi antara investigator dan tersangka, serta kontak mata itu sangat penting. Perilaku verbal dari investigator juga sangat menentukan dalam mempertahankan momentum ini. Kedekatan secara fisik akan mendekatkan tersangka secara psikologis kepada investigatornya. Investigator harus mendekati tersangka secara hati-hati dan bukan dengan menarik kursi secara mendadak dan menimbulkan bunyi yang keras. Nah, investigator berupaya melibatkan kembali tersangka ke dalam percakapan. Salah satu caranya adalah dengan membuat pertanyaan yang bersifat hipotesis dan membujuk tersangka untuk menjawabnya. Langkah yang keenam ada handling the suspect's passive mood. Pada akhir langkah kelima, investigator seharusnya kembali berhasil menjalin hubungan yang baik dengan tersangka. Nah, dengan adanya hubungan yang baik dalam hal ini berarti tersangka percaya bahwa investigator itu jujur. Investigator berusaha keras mencari kebenaran. Ia bersedia membantu tersangka untuk mengungkapkan kebenaran. Dalam bahasa Inggris, hubungan ini dinamakan rapport. Pada tahap ini, tersangka menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan keinginannya tadi. Karena itu, sekarang ia lebih bersedia mendengarkan. Ia menunjukkan sikap kalah, kepalanya tertunduk, bahu menurun, kaki lemas, mata berkaca-kaca. Mentalnya berada pada titik terendah. Kemudian, investigator mulai mengarah pada satu pokok tertentu dari tema yang dikembangkan. Untuk itu, ia menunjukkan empatinya terhadap tersangka dengan sikap siap membantu. Ketika mengembangkan tema yang sudah dimulai dalam tahap-tahap sebelumnya, ia berusaha menemukan motif. Investigator mengajukan berbagai alasan untuk menjelaskan motif dari perbuatan tersangka, sambil mengamati perilaku tersangka untuk menentukan alasan yang diterima dan yang ditolak. Nah, ketika tersangka itu memasuki tanda-tanda passive mood, investigator berusaha mendekatkan kursinya dan melanjutkan dengan mencari motif. Sekaligus, investigator menyiapkan tersangka untuk alternative question di langkah ketujuh nanti. Investigator harus terus mengulangi prosedur sampai ia melihat adanya tanda-tanda resignation. Perubahan mood dari withdraw ke resignation merupakan indikasi yang sangat penting. Perubahan ini mengisyaratkan adanya pergolakan di dalam batin tersangka untuk menceritakan kebenaran. Nah, apabila investigator tidak jeli menangkap tanda-tanda resignation ini, ia akan kehilangan peluang untuk melangkah ke langkah selanjutnya. Ada 4 tanda-tanda yang menunjukkan resignation. Keempat tanda ini bisa terjadi bebarengan atau terpisah-pisah. Yang pertama yaitu perubahan dalam posisi lengan dan tungkai. Pada dasarnya, ia adalah perubahan yang menunjukkan tersangka lebih terbuka dan membuka pertahanannya. Sikap bertahan ditunjukkan dengan menyilangkan tangan ke dada dan menyilangkan satu ke tungkai yang lain. Dengan resignation, tersangka melepas silangan tangan atau kakinya.
Tangan dan lengan yang tadinya tersilang sekarang berada di sisi tubuh. Nah, dalam posisi withdrawal, tersangka menggunakan lengan dan tangannya untuk menopang dagunya. Sedangkan dalam resignation ada gerak tangan menjauhi muka atau kepala. Sikap ini juga menandakan tersangka siap untuk membuka diri. Kemudian tanda yang kedua yaitu sikap nonverbal yang menandakan persetujuan. Kepala mengangguk-angguk, mendengarkan pernyataan berisi tema-tema yang dibuat investigator menunjukkan ia setuju dengan perkataan investigator. Ia telah menghayati pesan-pesan itu. Ia menginternalisasikan pesan-pesan itu ke dalam batinnya. Secara psikologis, ia siap untuk melangkah ke langkah ketujuh. Kemudian tanda yang ketiga yaitu perubahan dalam postur. Mengubah postur khususnya yang ke arah posisi investigator mengarah ke depan atau frontal alignment merupakan pertanda bahwa ia siap menceritakan kebenaran. Nah, perubahan postur dengan kepala tertunduk dan tubuh membungkuk juga menandakan kesiapan ini. Kemudian tanda yang keempat, perubahan dalam kontak mata. Tanda-tanda yang sangat bisa dipercaya bahwa tersangka sedang mempertimbangkan untuk menceritakan kebenaran adalah ekspresi wajah, khususnya kontak mata. Kalau dalam kondisi withdrawal, ia melihat ke langit-langit atau ke samping. Ketika memasuki resignation, matanya menatap ke bawah, seiring dengan kepala yang tertunduk. Perubahan tatap mata menandakan bahwa tersangka dalam feeling mode. Tersangka berada dalam suasana batin yang penuh perasaan. Ia mengalami emosi yang signifikan. Masuk ke langkah yang ketujuh, yaitu presenting the alternative question atau pertanyaan alternatif, yang merupakan puncak atau kulminasi dari pengembangan tema interogasi atau interrogation theme. Nah, sebagai contoh yaitu investigator menanyakan, apakah ini pertama kalinya Anda melakukan hal tersebut atau sudah kesekian kalinya? Nah, seorang investigator tidak boleh mengajukan pertanyaan alternatif yang bersifat memperdagangkan pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan, kemudian pertanyaan yang bersifat ancaman, dan tidak boleh mengajukan pertanyaan yang menjanjikan keringanan hukuman. Investigator yang berpengalaman di Amerika Serikat rata-rata bisa memperoleh pengakuan dari tersangka sebanyak 80%. Kemudian sebanyak 20% tetap tidak mengaku setelah investigator memberikan pertanyaan-pertanyaan alternatif. Sebagian kecil di antara mereka mungkin tidak bersalah. Namun dari yang 20% ini sebagian besar yang menunjukkan perilaku berbohong sepanjang interogasi akhirnya memang terbukti bersalah. Nah, seseorang yang tidak bersalah jangan diharapkan akan memberi pengakuan sekedar karena investigator mengajukan pertanyaan pilihan. Tersangka mengaku karena keinginannya untuk mengaku, apapun alasannya. Tersangka yang tidak bersalah akan menolak pilihan apapun yang ada dalam alternative question dan akan gigih mempertahankan ketidakbersalahannya. Langkah ke-8 yaitu bringing the suspect into the conversation. Nah, ketika memilih suatu alternatif dalam pertanyaan alternatif, tersangka sesungguhnya telah mengakui kesalahannya. Dalam langkah ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Nah, perincian ini
bisa berupa keterangan di mana uang itu disembunyikan, kemudian keterangan mengenai rekening bank, siapa saja yang terlibat dalam kejahatan, motif tersangka, dan lain sebagainya. Nah, istilah tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya, tidaklah berarti bahwa investigator menyodorkan skenario dan tersangka tinggal mengiyakan. Nah, melalui pertanyaan investigator, tersangka menjelaskan seluruh perbuatannya dengan perincian mengenai apa, bagaimana, siapa, kapan, dan lain-lain dalam W3H atau W5H2. Nah, pada awal langkah 8 ini hanya seorang investigator berada dalam ruang interogasi. Kehadiran orang lain akan membuat tersangka segan mengakui perbuatannya, apalagi memberikan perinciannya. Nah, ketika investigator ini puas dengan pengakuan lisan dan perincian dari pengakuan lisan, investigator meminta investigator lain menyaksikan pengakuan lisan tersangka. Kalau ada investigator kedua yang menyaksikan pengakuan lisan, maka tersangka umumnya tidak akan menolak memberikan pengakuan tertulis dalam langkah ke-9. Ia menyadari sudah memberi pengakuan di hadapan 2 orang. Mengapa ia sekarang harus menolak memberi pengakuan tertulis? Seandainya ia menolak memberi pengakuan tertulis, ada 2 investigator yang dapat memberi kesaksian. Nah, langkah terakhir dalam interogasi atau ke-9 yaitu the written confession. Pada puncaknya, tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Padanannya untuk kita di Indonesia adalah berita acara pengakuan atau dokumen semacam itu. Nah, di Indonesia, investigator sering melakukan interogasi sambil mengetik jawaban tersangka menurut persepsi investigator. Pada akhir interogasi, tersangka diminta menandatangani berita acara pemeriksaan. Nah, kelemahan dari cara ini adalah pengakuan tertulis yang tidak menggunakan atau tidak sepenuhnya menggunakan kata-kata, kalimat, atau bahasa dari tersangka. Kemudian hari, tersangka menyangkal telah memberikan pengakuan itu. Penyangkalannya lebih mudah diterima orang-orang karena struktur kalimat dan ungkapan bahasanya berbeda dengan apa yang tertulis dalam berita acara. Banyak sekali investigator yang menanyakan, apakah ke-9 langkah sederhana tadi bisa menghasilkan pengakuan dari seorang tersangka? Nah, perlu diingat bahwa yang pertama yaitu tujuan interogasi bukanlah untuk mendapatkan pengakuan atas pengakuan atau pengakuan bersalah, baik secara lisan maupun tertulis. Interogasi ini bertujuan untuk mencari kebenaran. Interogasi bahkan bisa berakhir dengan dilepasnya tersangka dari sangkaan kalau memang ia itu tidak bersalah. Kemudian yang kedua, sukses dari suatu interogasi bergantung pada kejelian seorang investigator untuk mengenali situasi, sehingga ia menerapkan prosedur yang tepat untuk langkah yang sedang dijalani. Pertanyaannya tepat dan cerdas, kemudian serta momentum dan dinamika dapat dipertahankan. Yang ketiga, ke-9 langkah tadi mencerminkan progresi mental tersangka. Ini terlihat dari berbagai foto yang telah disajikan di atas. Kemudian yang keempat, tidak semua interogasi harus berjalan dari langkah 1 dan berakhir pada langkah ke-9. Tersangka mungkin masuk secara verbal ke langkah 4 sejak dini, dan investigator dapat memasuki langkah 6 secara cepat.
Kemudian pokok bahasan yang ketiga ada non-verbal behavior. Non-verbal behavior ini merupakan ucapan yang diperkuat dan dimodifikasi oleh bahasa tubuh atau isyarat-isyarat non-verbal. Nah, perilaku non-verbal yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama ada postur, yang kedua gerak tangan atau gestur, kemudian yang ketiga gerak kaki, yang keempat mimik muka, dan yang kelima ada kontak mata. Perilaku nonverbal yang pertama ada postur. Nah, kita mulai dengan mengevaluasi sikap atau postur. Sikap atau postur ketika diwawancara mengungkapkan keterlibatan emosionalnya, rasa percaya diri, minat, apakah ada minat, pikirannya melayang entah kemana, atau cuek habis-habisan. Nah, subjek yang jujur mempertahankan keterlibatan emosional, minat, dan rasa percaya diri yang tinggi dalam menyampaikan pernyataannya. Postur tubuh yang tegak searah dengan investigator sehingga ia siap berdialog secara langsung. Ketika membuat pernyataan-pernyataan penting, ia mencondongkan tubuhnya ke arah investigator, seperti ia ingin menggarisbawahi apa yang dikatakannya. Dalam perilaku postur ini, seorang subjek yang jujur tanpa adanya gerak dan suara. Jadi, jujur dengan postur ke depan, jujur dengan postur sedikit condong ke depan, kemudian jujur dengan postur santai dan nyaman. Sedangkan untuk subjek yang berbohong terlihat dari gerak lamban, seakan tidak berjiwa, terjerembab dalam kursinya. Istilah bahasa Inggrisnya adalah slow. Meskipun berada di ruang wawancara, ia terkesan berada di tempat lain, nan jauh di sana, dan tampak tidak berminat dengan wawancara. Selanjutnya, perilaku verbal yang kedua, yaitu gerak tangan atau gestur. Sebagai tanggapan atas pertanyaan investigator, subjek dapat melakukan 3 jenis gerak. Yang pertama, subjek tidak melibatkan dirinya. Maksudnya itu tidak ada gerak tangan sama sekali. Ini merupakan tanda bahwa ia tidak mempunyai rasa percaya diri terhadap jawaban yang sudah atau akan diberikannya. Atau ia memandang pertanyaan-pertanyaan itu tidak penting. Kemudian yang kedua, tangan menjauh dari tubuh, seperti orang berpidato atau guru yang sedang mengajar. Gerak tangan seperti ini disebut perilaku yang menjelaskan. Perilaku yang sedang menjelaskan atau illustrating behavior. Kemudian yang ketiga ada tangan mengarah kepada bagian tubuh. Gerak tangan ini disebut dengan perilaku menyesuaikan atau adaptor behavior. Gerak illustrating behavior atau gerak seperti lagi menjelaskan seorang guru yang menjelaskan itu lebih sering ditunjukkan oleh subjek yang jujur. Ketika subjek jujur menceritakan pengalamannya yang berhubungan dengan kegiatan fisik, investigator akan melihat atau bisa memperkirakan akan adanya gerak tangan ini. Kemudian gerak tangan ini kita saksikan ketika seseorang sedang menceritakan bagaimana pelaku menyodorkan amplop berisi uang sogokan dan ia menolaknya. Selain itu, seorang wanita yang menceritakan bagaimana ia diperkosa atau sopir taksi yang menceritakan bagaimana ia menyerahkan uangnya di bawah todongan. Kemudian ada lagi gerak tangan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan handshrake atau seperti ini. Nah, dengan gerak tangan ini subjek ingin mengatakan aku tidak tahu atau aku tak peduli. Handshake ini bisa dibarengi dengan mengangkat bahu. Handshake bisa memperkuat apa yang diucapkan oleh subjek.
Sebaliknya, Hensrach bisa merupakan kontradiksi atau berlawanan dengan ucapan subjek. Perilaku nonverbal yang ketiga ada gerak kaki. Nah, ketika subjek itu menyilangkan satu tungkainya pada yang lain, ia mungkin menghentikan satu kakinya ke tanah. Kalau hal ini sering dilakukannya, ini menandakan adanya kecemasan. Ini tidak usah berarti bahwa subjek itu berbohong. Namun, perubahan dalam hentakan kaki, misalnya dalam hal memulai atau mengakhiri gerakan secara mendadak, seiring dengan jawaban atas suatu pertanyaan bisa merupakan indikasi subjek sedang berbohong. Nah, ini berlangsung 1 atau 2 detik. Kemudian ia akan kembali ke gerak kaki yang normal. Gerak kaki juga bisa mengubah postur tubuh si subjek. Nah, dengan menampakkan kaki dan mendorong punggung ke sandaran kursi, bisa juga disertai kursi berpijak pada dua kaki belakangnya. Ini adalah sikap yang menunjukkan bahwa subjek berbohong. Sikap yang dilakukannya itu sesaat sebelum menjawab satu pertanyaan. Perilaku nonverbal yang selanjutnya yaitu ada mimik muka. Berbagai ekspresi atau mimik muka disebabkan oleh subjek yang khawatir bahwa kebohongannya akan terungkap. Ketidakpastian apakah ia akan berhasil menutupi kebohongannya, atau mungkin kesadarannya bahwa kebohongannya sudah terungkap sehingga ia siap mengakui kesalahannya. Kenyataan bahwa ekspresi mukanya berubah sebenarnya sudah merupakan indikasi bahwa subjek tersebut berbohong. Sebaliknya, tidak adanya perubahan mengindikasikan bahwa subjek itu jujur. Selain mimik muka, kontak mata juga merupakan perilaku nonverbal. Dalam budaya barat, kontak mata secara timbal balik menandakan adanya keterbukaan, jujur apa adanya, dan trust. Subjek yang berbohong tidak berani atau enggan menatap mata investigator. Ia akan menundukkan kepala, melihat lantai, mengalihkan matanya ke samping seperti melirik, atau ke langit-langit ruangan. Subjek berkurang kecemasannya jika tidak memandang investigator. Nah, subjek bahkan menentang investigator seperti menatap lama. Manusia bermasyarakat mempunyai ukuran tatapan mata yang lama atau sekilas. Sedangkan untuk subjek yang jujur, ia tidak khawatir jika memandang mata investigator. Seperti anak-anak manis di taman kanak-kanak ketika menyimak pelajaran gurunya. Polos sekali, memandang mata gurunya tanpa rasa khawatir, dan mata berseri-seri seperti spontan ketika guru mengatakan sesuatu yang menyenangkan. Ada 5 pedoman yang harus diperhatikan oleh investigator ketika menilai kontak mata untuk menentukan apakah tersangka tersebut berbohong atau jujur. Yang pertama, umumnya subjek tidak melakukan kontak mata dengan investigatornya sedang merahasiakan sesuatu. Namun, investigator juga perlu mempertimbangkan kerusakan mata. Misalnya, tatapan mata orang jereng seolah-olah melihat ke sisi lawan bicaranya. Kemudian, rasa rendah diri, bawahan ketika berbicara dengan atasan, kemudian gangguan emosi. Alasan budaya atau agama di mana menatap orang yang harus dihormati adalah tabu. Kemudian, pedoman yang kedua, untuk alasan apapun, investigator tidak boleh menantang subjek untuk menatap matanya. Tantangan yang sama sekali tidak bermanfaat. Subjek yang berbohong pun akan menerima tantangan ini.
Tantangan ini justru menghapuskan peluang untuk mengamati perilaku nonverbal yang sangat penting. Kemudian pedoman yang ketiga, investigator cukup mengamati kontak mata secara casual saja, sehingga ia tidak membuat subjek menjadi tidak nyaman. Kontak mata secara casual yang sesekali dibarengi dengan tatapan tajam sudah cukup untuk menarik kesimpulan apakah subjek menghindari tatap mata. Ini juga menghilangkan kecurigaan subjek bahwa perilakunya sedang diamati. Pedoman yang selanjutnya yaitu subjek tidak diperbolehkan memakai kacamata hitam, kecuali jika ia mempunyai penyakit yang mengharuskannya memakai kacamata hitam berada di dalam ruangan. Pedoman yang terakhir yaitu selaku investigator, jangan mengharapkan subjek untuk terus menatapnya. Ini tidak wajar, kecuali jika ia seorang wanita cantik atau pria tampan yang mempunyai daya tarik luar biasa bagi subjeknya. Sekian materi dari saya, ada sedikit motivasi dari saya. Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi kita adalah keraguan-raguan kita pada hari ini. Oleh karena itu, marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Don't give up. Semangat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.